Yo, what up gengs, here we go again with me as your great host. So, pada kesempatan kali ini, we will jump into the missile segment, Mystery and Chill. So, thanks a lot karena udah ngeklik video ini. So, di video kali ini gengs, gue akan mengajak kalian untuk langsung mendalami kisah dari tragedi gempa yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2009. Dan ada salah satu hotel yang terkena dampak dari gempa di Padang pada tahun 2009 itu. Yang konon katanya menyimpan banyak misteri dan kisah-kisah horor yang beredar di masyarakat luas, terutama di Kota Padang cuy. So, it is what it is. Siapkan mental kalian karena kisah misteri dan cerita horor di balik tragedi ini akan membawa kalian ke dalam rasa ketakutan yang sangat mendalam. So, let's jump into it. Nah, jadi gengs, pada tahun 2009 itu, tepatnya pada tanggal 30 September, pukul 5 sore, terjadi gempa yang sangat dahsyat yang diperkirakan kekuatannya adalah sekitar 7,6 skala magnitudo yang berpusat sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Jadi hotel ini tuh bernama Hotel Ambacang. Hotel ini terletak di pusat kota dari Kota Padang sendiri. Hotel ini dulunya merupakan salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda, gengs. Yang kemudian bangunan ini dialihfungsikan menjadi bangunan berupa hotel. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, gengs, gue mau sharing dikit mengenai pengalaman gue nih yang terkait gempa yang terjadi pada tahun 2009 itu. Nah, jadi kalau kalian ingat, gengs, PS2 kan lagi booming-boomingnya waktu itu ya kan. Nah, jadi gue pergi ke tempat rental yang biasa gue main. Nah, naasnya gue baru aja mau nyampe di depan pintu tuh rental PS2. Langsung gempa cuy. Nah, gue dengan posisi yang kaget dan shock, gue langsung putar arah dan ya gue lari. Dan sembari gue berlari, gue ngelihat di kiri kanan gue bangunan pada runtuh cuy. Anjir, parah emang. Dan pas gue nyampe di rumah, gue langsung nyariin keluarga gue. Dan ternyata mereka udah pada nungguin gue di luar. Nah, pada saat gue nyampe di rumah gue, yang gue lihat di sana ada salah satu anggota keluarga gue yang gak ada, gengs. Nah, ini abang gue. Nah, jadi abang gue ini bernama Ilham. Nah, jadi dia merupakan seorang pekerja di PLN di bagian teknisi lapangan, cuy. Nah, seingat gue, gengs, abang gue ini datang 30 menit setelah gue dan keluarga gue ngamanin diri kami. Dia datang dalam keadaan pucat dan kayak orang linglung. Nah, jadi gue spontan nanya, Ilham, kamu kenapa? Nah, jadi abang gue ini ngejawab dalam keadaan kayak gagap gitu, cuy. Nah, dia ngomong kayak gini, cuy. Badannya meledak. Dari kebingungan gue yang masih kecil waktu itu, gue jadi bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Dan berkisar waktu 1 jam setelah gempa ini dirasa aman, gue dan sekeluarga gue masuk ke dalam rumah. Nah, barulah di dalam rumah abang gue ini mau cerita, gengs. Nah, jadi dia bercerita bahwasannya temennya meninggal dunia pada saat lagi kerja. Jadi kronologinya itu begini. Mereka dapat tugas ngebaikin meteran yang berdaya besar gitu lah, gengs. Nah, jadi teman abang gue ini yang bertugas ngebaikin meteran itu dan abang gue ngebantu ngangkatin kayak tangga atau peralatan-peralatan lainnya. Nah, jadi pada saat meteran ini lagi dibaikin sama teman abangnya gue, tiba-tiba gempa, gengs. Nah, jadi posisinya teman abang gue ini lagi megang obeng gitu ya kan. Nah, kebetulan dia nggak SOP lah istilahnya. Dia nggak pakai sepatu yang SOP dan peralatan-peralatan SOP lainnya. Nah, jadi pada saat gempa kejadian itu, dia lagi megang obeng dan posisinya dia lagi di atas tangga. Dan karena gempa dan tangga ini tuh nggak ada ganjalan atau apanya. Nah, tiba-tiba tangga ini pun jatuh dan ya terjadilah kecelakaan tersebut. Teman abang gue ini kepegang sama dia, cuy. Kepegang kawat arus listrik dari meteran tersebut, cuy. Dan itu yang ngebuat badannya meledak, kata abang gue itu, cuy. Nah, jadi dia megang tuh kawat listrik, arusnya tuh gede, cuy. Nah, jadi istilahnya dia kayak dipompa sama tuh arus. Nah, jadi badannya yang dikit demi dikit dipompa sama tuh arus. Makin membesar dan ya meledak. Nah, jadi abang gue ini nggak bisa ngelupain kejadian pada 2009 itu, gengs. Dan abang gue ini pernah bilang ke gue kalau temannya itu sering datang ke mimpinya dan bahkan dia sering ngantuin abang gue. Sulit dipercaya sih. Ya, it is what it is. Nah, itu sedikit cerita pengalaman pribadi gue, gengs. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke inti cerita kita. Hotel Ambacang merupakan salah satu hotel yang ikut terkena dampak gempa pada tahun 2009 yang berakibat tewasnya 200 orang yang tertimbun akibat runtuhnya hotel tersebut, gengs. Nah, jadi pada satu kesempatan, gengs, beberapa tim evakuasi seperti tim SAR, Polri, dan bahkan TNI
ikut serta turun tangan dalam proses evakuasi para korban di reruntuhan Hotel Ambacang. Nah, jadi ada salah satu anggota tim SAR yang ngeluh kalau dia tuh sering ngerasain dan ngelihat hal-hal aneh selama proses evakuasi yang berlangsung, gengs. So, anggota tim SAR ini berinisial R. Dan pada saat proses evakuasi tersebut, R ini menemukan salah satu kaki dari korban yang tertimbun di reruntuhan Hotel Ambacang, gengs. Nah, jadi R ini coba ngangkatin puing-puing tersebut dan ternyata kaki itu udah nggak ada badannya, gengs. Kaki itu cuma tinggal kaki doang. Dan di momen itu juga, R ini ngedenger suara yang seolah seperti minta tolong, gengs. Nah, kira-kira suaranya itu kayak gini, gengs. Mana kaki saya? Nah, jadi di antara salah satu relawan ini, gengs, ada abang-abangan gue nih. Nah, jadi kita sebut aja abang-abangan gue ini sebagai Bangkit. Nah, jadi dia pernah cerita ke gue kalau dia punya pengalaman yang seram selama proses evakuasi di sana, gengs. Nah, jadi Bangkit ini pernah ngelihat salah satu penampakan. Nah, jadi kejadian itu terjadi pas Bangkit ini dan teman-teman tim evakuasi pengen balik pulang, cuy. Lalu yang lain atu-atu udah pada balik. Nah, jadi pada saat itu cuma sisa 4 atau 3 orangan, termasuk Bangkit ini. Pas Bangkit ini mau menuju ke tempat motornya diparkir, tiba-tiba ia ngedengar suara yang sama seperti yang kita mention sebelumnya. Mana kaki saya? Nah, jadi pas dia dengar suara itu, dia cuma mikir kalau itu cuma ya perasaan dia doang. Nah, jadi pas dia udah deket sama motornya, tiba-tiba dia ngerasain kayak ada yang aneh gitu di sudut mata kanannya, cuy. Nah, jadi kalian pasti juga pernah ngerasain pas kalian lagi jalan sendiri, tiba-tiba kalian ngerasa ada yang lagi gerak gitu di sudut mata kalian. Dan ya kalau kalian berani pasti kalian lihat, ya kalau enggak ya enggak. Jadi abang-abangan gue ini dia ngeberaniin diri buat ngelihat penuh ke arah tempat gerakan tersebut, gengs. Nah, dan bener aja pada saat dia ngelihat ke arah tersebut, dia ngelihat kaki yang lagi jalan, tapi nggak ada badannya. What? Nah, Bangkit ini pun kaget dan shock banget. Dia langsung ngegas motornya tanpa mikir apapun, gengs. Dia langsung balik ke rumah dan setelah itu dia ngomong ke gua kalau dia nggak pernah balik lagi dan nggak pernah ikut lagi jadi tim evakuasi di Hotel Ambacang itu, gengs. So, ceritanya itu nggak cuma sampai di situ aja, gengs. Nah, jadi hal-hal mistis juga sering kejadian pasca bencana dan pasca proses evakuasi. Dan kata masyarakat di sekitaran sana, kejadian-kejadian mistis ini biasanya terjadi di atas pukul 8 malam, gengs. Nah, jadi ini ada satu cerita nih, gengs. Cerita dari seorang tukang ojek. Nah, ini kita panggil aja dia sebagai Mas Jack. Dan Mas Jack ini cerita kalau dia juga sering ngedengar suara-suara aneh. Nah, jadi dia ngedengar hal yang sama dengan yang kita mention sebelumnya. Dan momen yang paling parah adalah ketika Mas Jack ini lagi nyari penumpang, ya jaraknya lumayan jauh lah dari hotel itu. Dan pada saat itu udah pukul jam 9 malam, gengs. Nah, di perjalanan ada salah satu cewek yang manggil Mas Jack ini. Nah, jadi cewek ini pengen naik ojek sama Mas Jack ini. Dia manggil-manggil Mas Jack ini dan akhirnya Mas Jack ini naikin tuh cewek dan ngebawa dia. Dan di perjalanan, Mas Jack dan cewek ini, nah jadi Mas Jack ini mulai nanya ke cewek ini, gengs. Dek, tujuannya mau kemana ya? Dan cewek ini jawab gini, gengs. Ikutin aja jalannya bang, nanti biar saya ngarahin. Nah, jadi Mas Jack ini tuh ngikut sama permintaan tuh cewek. Dan awalnya Mas Jack ini nggak ngerasa ada hal yang aneh dan mencurigakan sama sekali, gengs. Dan tiba-tiba Mas Jack ini ngeliat kok jalannya ke arah Hotel Ambacang. Karena awalnya dia nggak ngira bakal ngarah ke sana karena dia punya pengalaman yang seram di sana, ya kan. Nah, bener aja jalannya itu bener ke arah Hotel Ambacang. Nah, tapi Mas Jack ini nggak mikir kalau nih cewek bakal minta stop di hotel tersebut. Dan tiba-tiba cewek ini minta stop, geng, pas di depan Hotel Ambacang tersebut. Dan karena Mas Jack ini kaget, Mas Jack ini nyoba nanya ke cewek ini, "Dek, kok berhenti di sini?" Nah, jadi cewek ini ngejawab dalam bahasa Minangnya itu gini, gengs. Dah, tangan awak tertinggal di siku dah. Tolong jarian tangan awak di siku aja udah. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu gini, gengs. Bang, tangan saya hilang di sini bang. Tolong cariin tangan saya di sini. Dan sesaat setelah cewek itu ngejawab gitu, Mas Jack ini ngelihat ke arah bangunan tersebut. Dia bingung tangan apa yang dimaksud sama cewek ini. Dan tiba-tiba Mas Jack ini coba noleh lagi ke cewek itu dan tiba-tiba ceweknya ini hilang, gengs. Mas Jack ini kaget dan shock banget dan ia panik langsung ngidupin motornya dan langsung kabur. Dan setelah kejadian itu, Mas Jack ini nggak pernah lagi narik penumpang di daerah sekitaran hotel tersebut, gengs. Dan makanya, gengs, setelah kejadian itu pangkalan ojek di simpang hotel tersebut dipindahkan ke tempat yang lain karena nggak cuma Mas Jack ini aja, beberapa tukang ojek lainnya juga pernah ngerasain. Nah, jadi geng, gue kebetulan tinggal di kompleks yang sama beberapa supir angkot di Kota Padang. Dan supir angkot ini sendiri yang ngomong ke gue kalau dia juga
juga pernah ngalamin secara langsung kejadian mistis tersebut, gengs. Nah, jadi Pak supir ini tuh juga pernah cerita ke gua kalau dia waktu itu habis nganterin penumpang ke arah pusat kota. Dan dia berniat balik pulang menuju arah rumahnya dan sekaligus pengen nyari penumpang yang sama dengan arah rumahnya. Nah, jadi di perjalanan, gengs, Pak supir ini ngelihat ada seorang cewek yang kayak lagi ngelambain tangan pas kita mau nyetop angkot. Nah, jadi Pak supir ini berhenti dan naikin tuh perempuan ke atas angkotnya. Nah, jadi Pak supir ini tuh sebenarnya udah curiga dengan gelagat yang agak aneh dari si cewek ini. Dan beberapa menit kemudian, setelah perjalanan mendekati ke jalan Hotel Ambacang, tiba-tiba si cewek ini ngomong, gengs. Dia ngomong gini, Pak, sebenarnya tujuan saya adalah ke Hotel Ambacang. sontak Pak supir ini pun kaget dan langsung spontan nanya, lah, Dek, ngapain ke Hotel Ambacang? Kan hotelnya udah runtuh. Dan cewek ini langsung ngejawab, Pak, tolong jemput tangan saya yang ketinggalan di hotel itu. Pak supir yang kaget dan shock langsung kabur, tancap gas angkotnya. Dan dia ngelihat ke arah kaca penumpang di atas. Dan dia ngelihat di sana tiba-tiba tuh cewek hilang, gengs. Dan semenjak itu dia gak pernah lagi narik penumpang di atas jam 8 malam melewati jalan itu, gengs. Terus gak cuma itu aja, geng. Ada juga pedagang asongan yang berjualan di sekitaran hotel tersebut. Nah, jadi kita panggil aja pedagang asongan ini sebagai Bu Pen. Nah, jadi Bu Pen ini berjualan di dekat hotel itu. Ia berjualan selalu sampai larut malam. Nah, jadi pada satu kesempatan, Bu Pen ini lagi beres-beres barang-barangnya, ia hendak pulang ke rumahnya. Nah, jadi sembari dia beres-beres barangnya, tiba-tiba ia ngelihat 3 mobil yang bergerak secara tiba-tiba secara bersamaan, gengs. Nah, jadi Bu Pen ini nyamperin tuh mobil, dan pas Bu Pen ini udah deket sama tuh mobil, tiba-tiba ketiga mobil itu secara tiba-tiba juga berhenti gerak, gengs. Nah, jadi Bu Pen ini karena penasaran, dia ngecek atu-atu tuh mobil. Dia ngintip ke dalam kaca mobil itu dan gak nemuin apa-apa, gak ada siapapun sama sekali di sana. Dan pas dia mau balik lagi buat ngemasin barangnya, tiba-tiba dia ngeliat penampakan. Wah, gue merinding anjir. Dia melihat penampakan seseorang yang lagi kayak nyariin sesuatu, gengs. Dia kayak lagi nyariin anggota tubuhnya yang hilang. So, kejadian ini, gengs, nggak cuma meneror orang-orang sekitaran yang lalu lalang dan orang yang beraktivitas di sekitaran Hotel Ambacang itu, gengs. Nah, jadi pada tahun 2009 itu, kalau kalian ingat cuy, dulu nggak ada yang namanya smartphone. Yang ada palingan dulu cuma kayak handphone yang cuma bisa SMS-an. Dan kalau susah sinyal, kadang kita harus ngangkat tuh handphone ke atas buat nyari sinyal. Dan bahkan ada handphone yang pakai antena biar ada sinyalnya. Nah, jadi pada momen itu, ada kejadian mistis yang terjadi di masyarakat Kota Padang. Nah, jadi teror ini adalah berupa pesan singkat yang dikirim secara berantai. Nah, jadi geng, di dalam pesan singkat tersebut, orang tersebut mengaku namanya sebagai Tiara. Tiara ini mengaku merupakan salah satu siswi di sekolah kejuruan menengah Kota Padang. Dan di dalam pesan tersebut, gengs, ia ngomong kalau kepalanya hilang. Dan ia minta dicariin kepalanya ke orang-orang yang nerima SMS tersebut. Nah, jadi pesan ini menyebar dengan sangat luas ke kalangan masyarakat Kota Padang. Nah, jadi gengs, teror pesan berantai yang lagi marak pada waktu itu masih menjadi misteri hingga sampai sekarang. Karena gak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok di balik pesan singkat berantai tersebut, gengs. Kejadian ini benar-benar menjadi memori kelam bagi warga Kota Padang. Namun menurut gua ketakutan itu adalah datang dari pikiran kita sendiri, gengs. So, sebelum gue tutup segmen ini, gengs. Nah, jadi hotel ini tuh telah dibangun kembali dan beroperasi kembali seperti sedia kala dengan nama yang baru. So, the time is up. Gue ngucapin terima kasih banyak kepada kalian semua, gengs. Dan semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan jika kalian suka dengan kisah-kisah misteri dan kisah-kisah horor seperti di video ini, gengs, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar, gengs. So, gue minta maaf jika ada penyampaian gue yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan bagi kalian semua. So, gue Agung, gue pamit, and cheerio.